Indonesia. Dan Iya, dia dia bermain dari season 1. dari season 1 waktu masih SMA ya? Bukan, bukan. Elite 8. Elite 8. Yes. Oh iya, barengan Elite. sama siapa? Spade, Hansen. Joker. Joker. Iya. Kenapa sih jadi jelek Oji? Terus ada ya Joker. Terus banyak lah pokoknya ada Khalid lagi dan lagi. Dan Wongkok itu dulu namanya Ace. Oh iya, Aceh. Aceh. Iya, sebelum berubah menjadi Wongkoko. Dan kali ini para pemain dari tim Geek Fam mereka masih percaya dengan adanya Khalid. DJ Khalid kali ini masih menjadi pilihan utama untuk aduh batuk. Ada yang ngomongin. Untuk tim Geek Fam ya, karena kalau kita tahu sebenarnya dengan Raging Sandstorm-nya itu bisa memberikan stun juga ya. Crowd control dimiliki sama Khalid ini juga cukup mengesalkan sih sebenarnya dari seorang Khalid. Ada. Udah Oji. Ada yang ngomongin aku nih. Siapa? Mungkin dia yang jauh di sana kangen. Oke. Siapa Ternyata tuh? Loyi dan juga Samanalda diamankan bersama dengan Polpa dari tim Geek Fam. Satu lagi pilihan, apakah Parsa? Parsa masih bagus kalau misalnya tadi mungkin agak kurang ini aja, kurang komunikasi. Dan bener banget Parsa masih menjadi pilihan. Bisa dibilang dari para pemain tim EVOS Legends mereka pakai Fanny kah? Dulu tuh ya pakai Fanny tuh siapa ya dari Erek pernah main Fanny nggak ya? Pernah kan main Fanny? Season Kan? ini? Satu ya? Oh iya, Iya, dia pernah main Fanny. Oke, pemain Fanny tuh dulu Rek, Aura, Just No Limit. Tuh. Terus ya KB. Oh, Instinct juga pernah kayaknya. Insting, benar Insting. Insting kan role assassin dulu. Iya, Instinct juga pernah. Insting. Oke, dan ternyata Kufra menjadi pilihan dibandingkan seorang Atlas lebih memilih untuk Kufra untuk seorang Bajan. PD-nya Bajan ya, PD-nya Bajan dia Kufra. Dan sedangkan dari EVOS Legend meskipun mereka sudah mendapatkan komposisi yang lumayan kuat dari tanknya dia punya Kufra, Esmeralda, Loyi, tapi dari Geek Fam mereka nggak kalah kuat. Dari sampingnya mereka udah punya Khalid, dia punya Parsa, punya Polpa. Nah ini harus mainin Polpanya ini loh yang harus benar-benar dengan baik, karena kalau enggak ini bakal berbahaya banget Momo-chan. Sedangkan itu band ketiganya adalah Hayabusa. Link. Enggak, Tamus kalau nggak Hayabusa. Link, boleh Link. Link. Iya, Link. Doyok pakai Lancelot bisa gini-gini apalagi pakai Link ya. Tapi kalau misalnya pakai Link, Doyok ditabrak nggak pakai blue buff udah lumpuh bro. Link kalau nggak pakai blue buff bro. Iya makanya. Gak bisa naik. Itu tombol skill biru semua isinya. Pucat semua, nggak ada warna skillnya, biru semua. Gak bisa dipakai semua ya. Kali ini dengan adanya Roger yang juga yang dibuang oleh tim Geek Fam. Dari Geek Fam sebenarnya mereka menang di early ini cukup kuat ya. Iya. Popol Kupah. Terus udah gitu Parsha kalau di level 4 sebenarnya udah bisa mengusir pergaulan dari teman-teman EVOS Legend. Dan tapi EVOS Legend punya Loyi. EVOS Legend punya Loyi, tapi dari sini harusnya ini aku bingung nih, Rek mau pakai apa nanti? Karena Rogernya diamanin, Rek berarti hero poolnya Cloud mungkin bisa juga. Karena Cloud, iya Cloud. sempat memainkan Cloud kan sebelumnya. Cloud, Hayabusa. Nah, aku tahu dia tuh main Hayabusa sebenarnya dulu. Cloud, Hayabusa, apalagi? Kari masih oke. Iya. Tapi nggak tahu dia main apa. Rek itu ini loh, Supreme Kari dulu. Supreme Kari. Dan sekarang dia di Jakarta Barat masih dia. Karena, Jakarta Raya. Jakarta Raya nomor 1 dia. Tapi kalau misalnya dia ngambil Kari berarti bakal dibawa ke arah late game dong. Wajib. Wajib. Apakah akan ada Hilda untuk kali ini dibanding tamu? Oh, Masya. Oke. Ini Ramzu pakai Mash. Bentar. Kalau dia Freya siapa yang di depan, Cuk? Hyper carry Freya. Oh, Lancelot. Nggak Lancelot pasti. Iya, berarti Masya-nya akan dimainkan sama Ramzu. Ipin masih coba memainkan Hayabusa. Hayabusa untuk Doyok kali ini. Oke, Doyok menggunakan Hayabusa. Kemarin itu Doyok pakai Hayabusa, dia bisa 3 quad shadow-nya menggocek skill dari musuhnya. Musuhnya ke kiri, dia ke kanan, musuh ke kanan, dia ke depan. Udah abis itu kena stun. Rata. Tapi setidaknya dia bisa menunjukkan kalau mekaniknya cukup tinggi. Oke, Cimo mau tebak. Last pick dari EVOS Legends. Cloud sih kalau menurut aku. Aku Cloud. Aku Cuma mau Cloud. Mungkin Cloud sih. Atau Kayak apa ya? Dia pakai apa ya? sama nggak dari Rex sendiri?
Atau iya kayaknya Ocho, Hyper. Bentar. Hyper carry Esmeralda. Masa Esmeralda? Esmeralda Berarti ini yang main One kah? Hyper carry Esmeralda ini. Iya. Iya yang kan? main One atau Iya kan? Rek. Hyper carry Esmeralda nih. Wah ini menarik sekali sih. Wow. Tapi yang main kan juga Rek ya? Kenapa? Apa-apa. Jadi Ini unik aja. unik jadinya. Yes, dan kalau menurut aku bentar lihat ayo bisa harusnya. Asal dia nggak kena tapi berat juga loh. Aku baru ingat ada Polpa loh. Itu dicicil di early, habis itu dibikin Deadly Blade, meninggoy cuy. Sumpah, berat nih untuk EVOS Legend harusnya ya. Kayaknya sih kalau menurut aku Geek Fam masih bisa menangin satu poin. Masih bisa ngambil poin sih harusnya Geek Fam. Bisa jadi game ketiga sih kayaknya. Kalau misalnya Geek Fam-nya bisa maksimalin dari sisi Popol Kupa. Coba gimana menurut kalian di rumah ya, Cimomo ya? Iya, Coba komen di mana menurut kalian. Kalau menurut aku sih ini bisa, tapi berat banget dan tentunya kita bakal lihat udah ada 5 hero yang diambil dari kedua belah tim sama-sama memegang 5 hero dan di arah mid bakal ada kita lihat Bajan, Rexy dan Welcome to Mobile Legends. Oh, lebih memilih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu dan bakal coba menahan posisi di arah top lane supaya kalau di cutting bakal coba dihajar. Sedangkan Doyok bakal menuju ke arah mid lane terlebih dahulu melakukan clearing ini dengan cukup cepat dan para pemain dari tim EVOS Legends menggunakan Hyper Carry Esmeralda. Iya, dan kali ini sudah mulai ada pengambilan Little Wanderer terlebih dahulu untuk tim Geek Fam. Dan Bajan dan Rexy juga udah mulai mencoba untuk invade ke arah blue buff milik Geek Fam kali ini. Tapi bakal coba dijaga oleh Popol Kupa. Sedangkan di area bawah Ramzunya coba udah langsung rotasi kali ini ke area mid kah untuk ngedapetin Little Wanderer. Yes. Setidaknya 2 Little Wanderer diamankan sama Geek Fam. Benar banget dan kita lihat bakal coba diganggu. Ternyata pergerakannya bakal coba untuk bener-bener luar biasa. Cepat sekali. Sampai otak saya belum berpikir. Doyok udah pakai Quad Shadow-nya. Langsung ada Tyrant Revenge. Kali ini langsung ada Revenge dan juga Rotation. Ayam jago udah mulai jadi burung jago kali ini. Terbakar. Ayam jago dipukul mundur. Ini kayaknya harus ganti nama jadi burung jago dia nih. Burung jago ya. Cepet banget Quad Shadow-nya. Dan kali ini Doyok lebih unggul dari segi farming. Dia udah level 4 sedangkan RKT juga level 4. One belum punya The Way of Dragon. RKT udah falling Star Moon ke arah belakang. Ramzu yang dituju ternyata nggak berhasil. Dan kali ini Bajan bakal coba ngecek boost terlebih dahulu Momo-chan. Enggak, bakal di cancel. Bakal coba dijaga kali ini. Tapi sudah ada Doyok yang mulai masuk dengan Quad Shadow-nya. Setelah, diambil ya? Diambil sama Doyok, pakai Retribution. Dia tunggu, abis itu dia pakai Quad Shadow dan membuat seorang RKT kehilangan gold buff-nya di arah bottom lane. Iya, dan di 2 menit pertama kita belum ada yang tumbang, belum ada first blood juga kali ini. Tapi lihat dari Ramzunya udah mulai mengarah ke arah seorang One kali ini. The Shadow Kill mulai mengarah ke arah tipis banget. Masih bisa survive dari seorang One ya. Untung masih ada Jet kuning dan Joshua. Ini kalau nggak salah adalah line up mereka ketika mereka berhasil mendapatkan poin dari ini ya. Alter Ego. Alter Ego ya. Hayabusa sama apa namanya? Masya. Namanya Masya sih ingat aku, tapi lupa aku mid ya. Link. Iya, waktu itu Doyoknya main Link. Iya, Link ya. Oke, Link. Oke, dan Ipin di arah top lane dengan cukup aman. Pendragon bakal coba untuk melakukan clearing minion. Dan network kali ini diunggulkan oleh Geek Fam dengan adanya gold buff yang dicuri. Dan para pemain dari tim EVOS Legends, mereka masih sabar. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan poin karena mereka sadar mereka tidak cukup kuat untuk team fight di early game dengan memiliki seorang RKT. Iya, tapi waktu itu ketika mereka melawan Alter Ego, untungnya ada Uranus sih. Jadi masih bisa dibilang ada jaminan buat late game-nya. Kali ini tergantung dari ayam jagonya apakah bakal coba untuk terus-menerus melakukan Feather Astrax, tidaknya mencicil ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Dan Wong Koko juga sebenarnya ini rotasinya penting banget dari seorang Wong Koko. Ya, Feather Astrax dikeluarkan dan lihat di sini nggak bisa perbuat banyak. Bajan ditumbangkan begitu saja dengan adanya Feather Astrax yang cukup keras dan Ipin mengambil semua trap yang dimiliki oleh seorang Wong Koko. Enggak, aku keinjak gitu ceritanya. Trapnya keinjak kan. Dan lihat Ipin bakal coba untuk mengganggu, membuka vision. Satu turtle yang pertama diamankan oleh Geek Fam. Lihat Geek Fam udah 8.000. Rexy berada di garis yang cukup berbahaya kalau menurut aku pribadi. Kenapa? Karena ada satu buah trap yang
bisa dibilang sebuah traction bakal ditumbangin. Pendragon dengan adanya Inferno telah dikeluarkan. Langsung ada revenge kali ini. Oh my god, cover yang baik dari seorang RKT. Membuat Pendragon masih bisa survive. Harus mundur para kawan dari tim EVOS Legend karena di sini Pendragon kalau bisa dia ditumbangkan. Turret di atas bakal diamanin, auto diamanin. Iya, tapi kali ini dari Rex sendiri terkena stun, bahkan ada trap juga. Tapi ada diversion dari seorang Loi. Mulai masuk kali ini Bajannya sendirian, harus berhati-hati karena teman-teman dari EVOS baru aja muncul. Untungnya dari Geekfam mereka nggak mau terlalu komit juga mengeksekusi Bajannya tadi. Ya bukan hanya itu aja, Wan ditumbangin oleh seorang Ramzu, seorang di arah midlane. Doyok langsung mengeluarkan Shadow Kill-nya untuk clear ini dengan cukup cepat. Dan lihat tangannya cepat banget gak? Iya, tadi langsung kuat Shadow mundur langsung kuat Shadow mundur, gila Doyok ya. Bukan keleng-keleng, sedangkan ini bakal ada head-to-head statistik. Geekfam, Doyok Seal dengan perolehan KDA 3,2 dibanding dengan Rek 3,6. Beda tipis banget. Iya, goldnya juga lumayan beda jauh, beda 1000 goldnya. Iya, dan kali ini Ipinnya harus di take down oleh seorang Rek tadi ya di area bawah. Yes. Dan oleh seorang Pendragon. Oke, sedangkan itu lihat para pemain dari tim EVOS Legend. Mereka mencoba untuk nembus tapi nggak bisa karena adanya seorang ayam jago. Burung jago kali ini udah nggak kukur tapi di arah mid lane. Mengusir mundur dan lihat Ramzunya udah punya corrosion shot. Wan bakal coba mengajar langsung ada banyak tapi flicker. Berhasil menggocek, lihat. 2 orang digocek, gimana gocek hati wanita. 2 orang aja udah bisa digocek sama seorang Ramzu. Hatinya Bajan dan juga Wan gak diterima bro. Iya, dan kali ini sangat disayangkan meskipun bisa juga menjadi satu momentum juga buat EVOS ngedapetin Ramzu. Tapi perhitungan dari Ramzu itu benar-benar on point banget ya. Dia flick out di saat yang tepat. Dan bahkan meskipun dari seorang Ramzu, Geekfam-nya harus kehilangan 1 turret di area atas, tapi masih bisa disusul dengan baik juga oleh Geekfam. Yes, benar-benar. Tambah lagi kita lihat langsung ada Shadow Kill, ternyata Wan kali bakal ditukar dengan Doyo. Tire Red gak bisa berbuat banyak, langsung ada Dispersion dan Rotation. Dispersion yang baik ditunggu dulu sama Rexy, langsung rotation. Doyo kayak balik lagi bos. Nggak bisa kuat dong, pelan di arah ini, di arah midlane. Pendragon bakal langsung ada badai pasir. Ternyata masih bisa survive dan ternyata Ipin yang memilih berhasil mendapatkan poinnya. Aladin kali ini spreading splendid, berhasil mendapatkan poin tambahan. Ya tapi dari EVOS Track dia langsung mengambil objektif berikutnya. Turtle-nya berhasil diamankan tanpa ada kontes yang bisa dilakukan sama Geekfam setelah menumbangkan Pendragon tadi di area mid ya. Yes, bukan itu aja. RKT bakal coba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Wan udah siap di posisi. Rexy juga bakal coba mengcover dan replay by Axe. Iya, kalau kita lihat ini sebenarnya dari Wan baik banget. Wave Dragon-nya langsung menumbangkan Rex dari Ramzu. Tapi Doyoknya benar-benar harus bisa dibilang kayak dibayar mahal banget sih. Mahal banget. Soalnya Doyoknya kayak hilang tadi. Pelan-pelan keluarinnya. Dar dikeluarin lagi. Gila. Dia nggak langsung nunggu dikeluarin semua, tapi lihat Ramzu kali ini bakal mencoba untuk menggaruk punggung dari seorang Bajan, tapi ternyata Pendragon yang udah mulai kesakitan. Shadow Kill berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. RKT still survive, dan malah para pemain dari tim EVOS Legend yang kehilangan 1 ditukar 1. Ramzu yang harus tumbang di arah jungle, dan Ramzu sudah memiliki corrosion. Doyok, kali ini The Way of Dragon ternyata nggak ada purify dari ayam jago menyelamatkan semuanya. Hampir saja sama Wan digebok tendang 1000 bulan. Iya, dia udah belajar mungkin ya dari game pertama ketika ayam jago seorang Parsianya gak punya bisa dibilang satu ability yang benar-benar bikin dia lebih sustain lagi untuk survive. Makanya flame shotnya tadi di game pertama langsung diganti oleh Purify di game yang kedua kali ini. Betul sekali, bukan hanya itu. Rek bakal coba untuk melakukan 1 buah buff sebelum dia melakukan team fight, dan Wan dia berada di semak-semak. Siapa yang akan ditendang Wan oleh kali ini? Dia masih menunggu momentum, ternyata dia cari gak kuat berlama-lama di tengah semak-semak yang cukup gatal. Pendragon dan top lane, dan Wan harus mundur, ternyata Rexy mengcover dengan cukup baik. Udah gak ada Vader S-Track kali ini, bakalkah dipaksa team fight? Oleh para dari tim EVOS Legends ternyata, ada Bajan maju. Taranes berhasil mendapatkan, tapi ternyata gak ada follow up damage kali ini. Bajan di arah belakang. Flankingnya cukup baik dari EVOS Legends dan Ipin. Where are you going, ma bro? Doyok masih bisa kabur dengan adanya Quest Shadow, tapi tidak begitu mudah. Ramzu lebih fokus, dia bakal coba balik dari seorang Pendragon di sini.
Benar-benar permainan yang luar biasa. EVOS Legends dia nggak langsung masuk dari depan. Dia muterin dulu. Kali ini ke arah belakang Momo-chan. Iya, dengan area diversion yang dibuka sama Rexy kali ini bisa dibilang menjadi game changer juga untuk EVOS Legends. Mereka langsung numbangin 3 personil. Dan itu bisa dibilang kayak supportnya 2 hilang, Ayam Jago dan Momo bersama dengan Ipin. Doyoknya sempat shadow kill, tapi damage-nya terbagi. Dan kalau kita lihat replay by up-nya di sini, lihat. Diputer nih. Dia udah mulai masuk, leg-nya masuk, dan sebenarnya itu udah ada Raging Sandstorm juga dari seorang Ipin. Tapi lihat damage-nya udah terlalu sakit banget. Dari seorang Loi, bahkan dari seorang Tamusnya. Kalau kita lihat Pendragon dengan Inferno-nya, dia cukup sustain di arah team fight-nya tadi. Iya sih, itu siapa yang ngajarin muter kayak gitu, pinter banget loh. Dia belajar dari ini kayaknya, Rainbow. Iya, dia puterin dulu, sedangkan itu The Way of Dragon langsung ke arah seorang Ipin. Ipin masih bisa bersetubuh dengan tanah kali ini, dan lihat ternyata Ipin gak bisa terlalu lama. Shadow Kill berhasil mendapatkan 1 buah Bajan, dan para pemain dari tim Geek Fam yang lebih diunggulkan dengan adanya Bajan yang ditumbangkan. Iya, tapi ternyata masih mau lebih dari Ayam Jago kali ini. Rack-nya mulai Ditabrak! masuk dengan Falling Star Moon, dan bahkan dibalesin. Ayam Jagonya harus hilang begitu saja. Yes, ditompo saja sama Rek dengan adanya selendang maya. Rek berhasil menumbangkan 1 poin tambahan. Tapi Ramzu berada di garis sana. Rexy nggak boleh pulang, dan ternyata Falling Star Moon mencoba untuk menyelamatkannya, dan tak bisa berlalu lama. Kali ini Serigalanya mencoba untuk menggigit. Bukan Serigala terakhir, tapi ternyata dari pemain tim EVOS udah kuat bakal ditumbangin. Ini bakal menjadi kerugian. Ada trap di depan sana, dan Wan terperangkap matinya. Dan Rek versus everybody. Dan lihat ganti-gantian TB-nya. Rek masih bisa bertahan hidup. Apakah Rek mampu? Dan Bajan kali ini. Tipis banget, gila. Tapi masih dikejar sama Doya. Kali ini masih ada Shadow Kill yang bakal menumbangkan seorang Rek kali ini. Masih mau lebih dari Doya? Enggak, sepertinya bakal coba mundur terlebih dahulu. Set up ulang setelah akhirnya berhasil menumbangkan 2 orang dari EVOS Legends. Terlalu terlambat cover dari seorang Bajan, tapi it's okay. Sayang sekali tadi Wan. Kalau mungkin Wan tidak terlalu memaksakan bisa menjadi poin tambahan untuk EVOS Legends, tapi Wan tidak cukup kuat ketika Serigala menggigit hatinya. Wan terperangkap oleh hati dari seorang Wong Koko. Sedangkan itu pada Tyrant masih di follow up damage, dan ternyata Chapter didapatkan. Doyok udah tumbang. Gak ada lagi follow up dari Geek Fam. Para pemain dari tim Geek Fam di belakang Ramzu, dan Wan menuju ke arah Ayam Jago. Ipin yang dituju. Wan belum menendang tendangan 1000 bulan, dan kali ini Ipin masih bisa sama. Aladin. Tapi ternyata dari seorang Wan nggak mau terlalu memaksakan. Dia nggak mau, bisa dibilang kayak ada kejadian lagi seperti tadi ya. Yes, Aladinnya berhasil kabur. Sedangkan Ramzu seperempat darah terakhir langsung ada dispersion. Rotation duel Dragon langsung ke arah seorang Aladinnya harus pulang bersama dengan Putri Jasmine dan juga Jinny. Kali ini di arah top lane bakal terjadi kejar-kejaran. Lihat sneaker Ramzu menggocek kiri kanan depan belakang. Gak ada polisi dan langsung ditumbangin, ditilang oleh seorang RKT dengan selendang mayanya. Iya, itu cukup cepat banget karena udah kayak 1 versus everybody. Semua member dari EVOS Legends dia langsung menumbangin seorang Ramzu, karena Ramzu ini bisa dibilang kayak cukup PR banget kalau dibawa ke arah late game. Ini bakalan sulit banget untuk menumbangkan seorang Ramzu. Bukan PR lagi ya, mohon maaf. Itu Ramzu itu yang paling menyebalkan. Menyebalkan kalau nggak ada ya. dia mungkin turret-turret nggak bakal dimakan. 3 turret tuh nggak dapet. Iya, kayak di area bawah tuh nggak akan menyisakan inhibitor aja. Bener, bukan sembarang bener kali ini. Lihat, Lord diamankan oleh EVOS Legends di atas menit 12, tandanya udah di enhance. Dan Bajan selalu ngecek boost semuanya. Sepertinya Bajan ada dulunya tukang rumput ya. Bukan buat mangkas ya, tapi cuma buat ngecek doang. Ngecek doang bang, rumputnya aman. Lihat tuh Bajan, cer. Iya, taunting mulai lagi kali ini. Dan Wong Koko tadi juga udah ngamanin Deadly Blade untuk mereduce regen dari Rek. Ini yang dia bilang dia mengemban beban berat. Kenapa dia bisa dibilang secara tidak langsung harus menggantikan seorang Danji. Jadi beban yang cukup berat untuk seorang Bajan langsung coba dikeket. Kali ini langsung ada Tyrant Revenge, ternyata belum dilepaskan pelatuknya. Para pemain dari tim EVOS Legends mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah mid, bottom, dan juga sepertinya mereka nggak mau terlalu komit. Oh, ternyata salah saya. Perkiraan saya ternyata seorang Winston Franchen. Kali ini Rek masih bisa bertahan, tidak bisa terlalu lama, damage-nya terlalu besar, dan RKT masih bisa survive dengan adanya Frostmourne Shield di depan sana. Setetes darah terakhir terlalu memaksakan keadaan dari tim EVOS Legends. Iya, dan bakal lihat Shadow Kill langsung mengarah ke arah seorang Wan. Masih bisa survive dari seorang Wan kali ini. Pinter banget. Wan
Wan. Mak bangga sama Wan nih, dia tunggu shadow kill-nya dan langsung dia pakai flicker ketika shadow kill dari seorang Doyok nyangkut ke arah minion. Betul. Wan bangga sama Mak nih dari Pendragon bakal coba untuk memaksakan. Doyok bakal mengusir mundur para pemain dari tim EVOS Legends kali ini memucat. Iya, dan dari Geek Fam mereka benar-benar masih mencoba untuk mendefense base-nya. Dan udah ada Demon Hunter Sword juga untuk Ramzu, ini bakal menambahkan attack speed, tapi kali ini Pendragon udah mulai digigit-gigit. Dan bahkan Wukongnya harus hilang. Terkena stun dari seorang Pendragon, Ramzunya menjaga-jaga reaksi di area belakang, tapi lihat damage-nya dari tim EVOS Legend. Mendapatkan double point untuk seorang Rek. Masih mau lebih ternyata dari seorang Reknya. Kali ini bakal mencoba untuk menghalau pergerakan dari Doyok. Dan bahkan red buff-nya, apakah berhasil dicoba? Blue buff-nya masih diamani dengan adanya Quad Shadow dan juga Retribution dari seorang Doyok. Lihat, RKT udah full item kali ini. Bajan bakal coba untuk mengeker Doyok di arah sana. Lebih fokus terhadap seorang Wan. Wan bakal coba masuk, mundur, tapi nggak mau terlalu offside. Kali ini ntar kartu merah dan Ipin langsung bersetubuh dengan tanah untuk kali ini. Dan langsung ada Pedo Esrek. Ada lihat teleport yang bakal langsung ke arah belakang dan surprise! Bohongin, ada poin di arah top lane. Didapatkan oleh seorang Aladin. Shadow kill pun gak bisa menahan seorang Doyok. Terlalu sakit damage-nya dan para pemain tim EVOS Legends fokus di arah mid lane memucat. Iya, Bajannya masih bisa survive, masih bisa flick off ke arah belakang. Jangan sampai ini dari EVOS Rek-nya maju sendirian di arah depan. Masih ada Winter Dungeon dan masih bisa bertahan dari seorang Rek. Kali ini mulai masuk Ramzunya. Doyoknya tumbang. Oh my god, dan bahkan di area atas Wannya masih bisa ngedapetin objektif turret. Doyok tumbang. Ini berbahaya banget untuk para pemain dari tim Geek Fam ID. Lihat Bajan bakal langsung ada Pedo Esrek. Kali ini Rek udah punya satu buah immortality. Rek bakal lebih kuat lagi bertahan di dalam team fight. Sedangkan Bajan bakal coba untuk mengeker, lihat nih. Bajan, enggak dia pulang. Dia pulang dulu. Ini ya kalau aku lihat ya, Rek tuh berkali-kali ngambil resiko banget. Ya, dia masuk pakai Falling Starmon, ya memang sih ada Winter Dungeon gitu kan. Dan plus sekarang dia ada Immortal, berarti dia bisa dibilang kayak 2 kali sustain untuk team fight yang mungkin atau mungkin inisiasi yang dibuka sama Rek sendiri. Benar, bukan sembarang benar. Tapi ini kalau one diambil sama si Ramzu mati sih harusnya. Ini kalau di one by one ya masalahnya setengah darah. Terus juga gak bisa pas basic attack dari Wan, ya kan, ini bahaya banget. Terus ada Popol Kupa lagi. Jadi kalau Ramzunya bisa dibilang kayak Popol Kupanya bener-bener peka banget ya, ini Wong Koko. Dia bakal ngeliat Ramzu bakal coba untuk nge-take down Wan. Dan itu pasti bakal dibantu. Itemnya udah DHS, udah sayap. Ini bakal kuat banget untuk seorang Ramzu. Attack speednya bakal trot, bakal kayak gitu. NOD udah ada, lihat. Ramzu tahu ada informasi Wan di sana. Kali ini bakal coba dihajar. Wan bakal coba kabur dengan flickernya. Mau gak mau ngundangin flickernya. Dan Sen punya save the day. Kalau tergigit saja, kalau celana dari Wan itu nyangkut di gigi dari seorang Kupa, itu mungkin beda cerita memuncak. Iya, itu bisa kena stun tadi ya. Dan Pendragon kali ini udah mulai inisiasi para Lord dan Wan kali ini langsung Wild Dragon mengarah ke arah seorang Doyok. Doyok yang masih bisa survive dan gak akan dikejar. Karena dari Ipin pun udah mulai ngelihat ada pergerakan dari teman-teman EVOS Legends untuk mengarah ke arah. Tapi itu hanyalah betting, langsung coba dipaksa Ipin sang Aladin. Gak bakal bisa bertemu dengan Jasmine, langsung bertemu dengan tanah. Tapi ternyata damage-nya terlalu besar, sedangkan itu di arah belakang sana. Ada seorang burung jago mencoba mengusir tim EVOS Legends. Iya, tapi sedikit terlambat kali ini dan Ramzu pun melakukan distraction untuk teman-teman EVOS Legends. Lagi-lagi Ramzu membuat ulah. Kesel banget ya. Selalu Ramzu. Ketika Ramzu memakai Masya, ini dia membuat ulah. Bisa dibilang bakal coba dikejar di sisi line, Wan harus ditumbangkan. Ini bakal menjadi 4-4. Bajan bakal coba digebugin kali ini, harus mundur, lihat remnya nyebelin banget. Tapi rotation dan juga dispersion harusnya menyelamatkan seorang Bajan dari tumbang. Dan RKT masih mau lebih. Ramzu seperempat darah terakhir, lihat makin berkurang. RKT bakal coba menghajar kali ini dan berhasil mendapatkan Ramzu. Dan ini bakal menjadi momentum untuk tim EVOS Legends harusnya. EVOS Legends berhasil mendapatkan 2 poin kill tambahan dari tim Geek Fam ID. Dan EVOS Legends kali ini akan mendapatkan Lord mereka yang kedua tanpa adanya kontes dari Geek Fam sendiri. Bisa dibilang ini bakal menjadi opening yang cukup bagus buat EVOS Legends. Apakah mereka akan menunggu Lord yang masuk ke area atas kali ini? Karena bakal ada diiringin juga oleh Super Minion ya. Yes, betul sekali. Bukan hanya itu doang. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka benar-benar menunggu dengan cukup sabar. Mereka tidak mau offside lagi. Mereka juga dari RKT sepertinya harus dijaga dengan baik. Aku pengen lihat Rek masuk lagi sih. Rek tadi offside banget loh, berkali-kali loh. Dia pancing
pakai Winter dulu, tapi dia nggak pakai Purify dulu. Dia Winter dulu, semuanya udah tenang, sabar mikir langsung. Dia cabut pakai ini Purify. Dia pas Winter Launcher-nya pas lagi aktif tuh pasti dia mikir, oh habisnya gue mau ngapain? Iya, itu 2 detik terpenting di hidup tuh ya. Sumpah loh. Tapi itu keren banget sih dari Rek, menurut aku kayak dia berani banget. Tapi kali ini lihat Diversion, oke Pendragon aja kali ini berada di lini paling depan dan terkena stun. Dan bahkan lihat Lordnya udah mulai masuk kali ini. Udah gak ada Aladin lagi dengan ultimate langsung PDS ke arah atas Ramzu. 1 bar terakhir ini bahaya banget Ramzu. Gak bisa melakukan colok, semua masuk. Dan lihat Pendragon fokus ke arah base-nya. Lihat para pemain dari tim EVOS Legend dan disisir. Rotation, Dispersion, one langsung fokus dan tandanya EVOS Legend take the game tuh. 2-0 untuk EVOS Legends. Sekalipun kita melihat dari game yang kedua ini Geek Fam, bisa dibilang mereka memberikan pressure juga di arah